Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan ide usaha yang bergerak di bidang kesehatan, terkhususnya rehabilitasi lingkup geriatrik yang rencananya akan kami beri nama Alten Rehabilitation Center yang akan menjadi best partner for a better life. Oke, sedikit mengenal tentang Alten Rehabilitation Center ini merupakan klinik lingkup geriatrik yang berfokus pada rehabilitasi pasien pasca stroke. Nah, klinik ini juga mengusung nature concept, didukung oleh lokasi dan suasana klinik yang asri, mengajak pasien untuk menyatu dengan alam dan memberikan kegiatan rehabilitasi yang menyenangkan. Dukungan dengan pemilihan lokasi ini yang jauh dari kepadatan kota pastinya akan menciptakan suasana yang tenang dan yang nyaman dan sangat cocok sebagai spot healing yang dapat menunjang proses rehabilitasi, terkhususnya di lingkup geriatrik. Klinik ini juga memberikan program terapi vokasional yang membantu pasien untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan produktivitas. Lantas, kenapa kita memilih stroke? Ya, dari yang kita tahu, berdasarkan riset juga, prevalensi stroke di Indonesia ini juga dapat terbilang cukup tinggi. Menurut data yang dikutip dari Lokadata, sebanyak 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke di tahun 2018. Walaupun angka ini menurun dari 5 tahun sebelumnya yang mana 12,10 per 1000 penduduk, tapi angka ini termasuk angka yang meningkat dibanding tahun 2007, yakni 8,3 per 1000 penduduk. Dari yang kita tangkap di sini, walaupun ada naik ataupun turun dari angka stroke, tapi tetap saja stroke menjadi penyakit yang terbilang cukup tinggi kuantitasnya. Nah, hal ini juga dilatar belakangi dengan stigma masyarakat. Dari yang kita tahu, kebanyakan dari pasien dengan stroke adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi tidak menutup kemungkinan bagi usia dewasa muda. Orang-orang beranggapan bahwa di lanjut usia mereka tidak perlu mendapatkan perawatan yang intensif. Mereka hanya berfokus pada kondisi kesehatan, kondisi secara medis, tanpa memperhatikan bagaimana sih pasien dengan stroke ini dapat pulih lagi sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Inilah alasan mengapa peningkatan pasien dengan stroke itu terus terjadi. Nah, dengan ini kami memfasilitasi pasien dengan pasca stroke untuk bisa melakukan aktivitas fungsional secara mandiri kembali dan mereka bisa tetap produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari klinik nih, di mana klinik memiliki visi yaitu menjadi pusat layanan kesehatan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi yang menangani pasien stroke dengan memberikan pelayanan yang berkualitas supaya pasien stroke dapat melakukan occupational area yaitu seperti activity daily living, leisure, and productivity secara mandiri dengan keterbatasan yang mereka miliki. Tentunya dengan biaya terapi yang terjangkau dan menjadi pusat pelayanan rehabilitasi stroke yang terdepan dan terpercaya. Selain dari visi yang menarik, klinik juga memiliki misi yaitu memberikan pelayanan kepada pasien stroke melalui program intensif untuk mengembalikan occupational performance dari pasien dan menyediakan fasilitas yang terstandarisasi sebagai penunjang pelayanan okupasi terapi pada geriatrik agar pasien bisa melakukan aktivitas secara mandiri dan bisa berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada keluarga dan caregiver dalam membantu rehabilitasi pasien stroke pada sesi sharing with family. Goals Alten Rehabilitation Center adalah mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya mengayomi pasien dengan disabilitas, terkhususnya pasien dengan pasca stroke. Kemudian, memegang prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai dan berpeluang mendapatkan kehidupan yang baik dengan senantiasa meningkatkan quality of life, membantu mengayomi klien pasca stroke untuk membangun kembali self-efficacy atau kepercayaan diri. Kemudian memberikan wadah bagi klien untuk senantiasa bersosialisasi dan menyatu dengan alam dengan terapi yang berbasis terapi kelompok dan nature concept. Kemudian, bisnis plan-nya.
Pada struktur organisasi, jabatan pertama adalah direktur. Di bawah direktur terdapat tiga koordinator. Yang pertama koordinator SDM, kemudian ada koordinator klinik, dan koordinator keuangan. Koordinator klinik sendiri membawahi divisi okupasi, divisi psikososial, dan divisi fisik. Analisa pasar. Target pasar atau konsumennya adalah pengidap stroke atau post-stroke. Ukuran dan tren pasar adalah klinik okupasi terapi untuk geriatri. Situasi persaingannya pada tingkat persaingan di lingkungan tempat usaha klinik rehabilitasi stroke yang akan didirikan cenderung rendah. Konsep outdoor dan menyatu dengan alam yang unik dan belum umum menjadikan situasi persaingan usaha kami belum ketat. Hal ini diharapkan menjadi suatu keunggulan bagi klinik kami dalam memperoleh klien. Kalkulasi atau perkiraan bagian pasar. Usaha klinik rehabilitasi stroke ini membidik pasar kelas menengah ke atas dengan pemberian harga yang tinggi, namun reasonable atau sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Nah, selanjutnya ada SWOT. Kekuatan yang dimiliki oleh klinik kami, yaitu founder dan CEO founder dari klinik kami itu memiliki latar belakang di dunia yang sangat terkait, yaitu okupasi terapi dan sudah berkualifikasi. Yang kedua, foundernya sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam merintis klinik rehabilitasi juga. Nah, selanjutnya konsep dan ide dari klinik kami ini tergolong sangat baru, jadi persaingannya itu tidak terlalu ketat di dalam dunia klinik geriatri seperti itu. Selanjutnya ada opportunity. Nah, opportunity-nya yaitu pemilihan lokasi yang asri dan jauh dari kepadatan kota. Yang kedua, kesaingan usaha dengan konsep yang sama itu cenderung tidak banyak ya, dan tidak terlalu ketat. Dan yang ketiga, fasilitas sekitar area klinik itu lengkap dan dekat dengan rumah sakit juga. Nah, weakness-nya yaitu founder dan CEO founder belum memiliki pengalaman dalam pendirian klinik yang berkonsepnya itu outdoor gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir ada threat, yaitu lokasinya di pinggir kota. Jadi membuat klinik ini lumayan sulit untuk diakses. Yang kedua, klinik geriatrik ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya ada gitu suatu pelayanan untuk geriatrik. Dan yang terakhir itu berkembangnya stigma masyarakat terhadap orang usia lanjut dengan disabilitas yang dapat menurunkan tingkat awareness. Nah, selanjutnya ada struktur modal awal. Dapat dilihat ini ada perinciannya, yaitu tanah, bangunan, biaya perizinan, alat terapi, peralatan, perlengkapan SDM, dan yang lain-lain. Totalnya yaitu 1,7 miliar. Nah, ini ada rincian pengeluaran bulanan. Ini merupakan rata-rata atau mungkin merupakan prediksi dari rata-rata pengeluaran bulanan yang akan dikeluarkan oleh klinik kami. Itu perkiraannya sebesar 30.550.000. Nah, selanjutnya ada sumber dan penggunaan dana. Ini ada sumber anggarannya, jadi anggaran yang kami dapatkan itu berasal dari CEO, direktur utama, manajer bisnis, manajer keuangan, Mang Oleh, Jokowi, Bambang Widuri, Balfir, dan juga dari peminjaman bank, yaitu jumlahnya 1,7 miliar. Selanjutnya, terdapat rencana anggaran finansial yang terdiri dari tanah, bangunan, biaya perizinan, alat terapi, peralatan, perlengkapan, SDM, 4 set P3K, karpet, 15 AC, 10 box tanah untuk menanam, pupuk, 2 set sofa dengan total 1.700.000.000 rupiah. Selanjutnya, kami menyediakan jenis paket terapi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada paket terapi Moonlight dengan harga 800.000 per hari yang menguntungkan klien sampai 305.000 rupiah. Selanjutnya, terdapat Lily Daily Care yang dibanderol dengan harga 600.000 per 12 jam dengan keuntungan klien sampai 280.000 rupiah.
Selanjutnya, terdapat Sakura paket terapi dengan harga 800.000 per 3 kali terapi dengan keuntungan klien sampai Rp250.000. Yang terakhir, terdapat paket terapi Orchid yang dibanderol dengan harga 600.000 per 2 kali terapi, keuntungan klien sampai Rp100.000. Berikut ini adalah rincian proyeksi finansial usaha klinik kami selama 3 bulan pertama. Sumber pemasukan berasal dari 4 paket jasa terapi yang kami tawarkan, ditambahkan dengan biaya parking. Berdasarkan kalkulasi yang sudah kami lakukan, pada bulan pertama, kami akan memperoleh pemasukan kotor sejumlah Rp80.050.000 dengan total pengeluaran Rp36.550.000, sehingga total profit bersih atau keuntungan pada bulan pertama adalah Rp46.500.000. Kemudian pada bulan kedua, total pemasukan kotor yang akan diperoleh berjumlah Rp148.850.000 dengan total pengeluaran Rp43.600.000, sehingga profit bersih atau keuntungan pada bulan kedua adalah Rp105.250.000. Lalu pada bulan ketiga, total pemasukan kotornya berjumlah Rp154.850.000 dengan total pengeluaran Rp45.300.000, sehingga profit bersih atau keuntungan pada bulan ketiga adalah Rp109.550.000. Setelah memperoleh data total aliran kas bersih dari kegiatan operasional setiap bulannya, dapat kami simpulkan kenaikan kas dari bulan pertama hingga bulan ketiga adalah Rp63.050.000. Untuk perkiraan pengembalian modal atau break even point akan terjadi setelah 37 bulan dengan perhitungan Rp1.700.000.000 sebagai modal dibagi dengan keuntungan bersih sebesar Rp46.500.000 sehingga didapatkan 37 bulan untuk pengembalian modal. Klinik ini akan memiliki gedung 2 lantai, lantai 1 untuk ruang terapi, ruang staf, sementara lantai 2 untuk penginapan. Dapat dilihat desain 3D dari klinik ini, urut dari kiri atas ada tangga